Gede itu sebenarnya penyanyi apa mau patung ini Pak? Om Swastiastu Pak Gede. Salam kenal nggih. Ya dia sudah yang sering bertemu sareng Pak Gede ring media sosial. Sakedon wau rain mangkin kecunduk nggih. Pak Gede titiang raum mriki ring desa penyaringan. Sebenarnya ingin tahu banyak tentang Pak Gede nggih. Katanya Pak Gede satu memang punya keahlian skill dalam hal membuat patung, yang kedua juga seni sebagai penyanyi sebagaimana yang kita dengar hari ini yang berjudul lagu Dewi Danu. Nah, untuk meniti karir ini Pak Gede itu sebenarnya penyanyi apa mau patung ini Pak Gede? Ya, deketin ya Pak Gede. Mungkin awal sekali gitu ya. Jadi Tiang mulainya dari lukis dulu. oh melukis Iya, ya. lukis dulu. Itu setelah kita melukis-lukis, mencoba untuk ketiga dimensi yaitu patung. Nah ternyata di sana kita mendapat apa istilahnya angin segar untuk lebih asik gitu. Jadi keasikan di patung, akhirnya kita berlanjut di patung. Sementara lukisnya kita taruh dulu sejenak, bukan meninggalkan, taruh sejenak. Sejak kapan Pak Gede ini melukis? Dan apakah lukisan yang itu ada memang membuat satu kenangan Pak Gede? Melukisnya 80-an sudah melukis. 80-an. Ada beberapa karya-karya yang sudah terbang ke Australia, ke Swiss, Jerman. Oh luar biasa ya. Jadi beliau ini seorang pelukis yang awalnya memang suka melukis dan karyanya sudah ke mancanegara. Apakah dari awal Pak Gede sejak kecil sudah berangan-angan jadi seorang pematung, penyanyi atau pelukis? Sebenarnya sih ya. Ini tidak terduga gitu. Oh, jadi mengalir begitu saja ya? Mengalir begitu saja. Nah, Pak De, salah satu karya besar Pak De yang sekarang banyak dikagumi orang seperti patung Dewi Danu yang ada di Danau Batur. Apakah dengan pembuatan patung ini ada inspirasi atau pawisik-pawisik gitu loh Pak De? Gimana ya? Ini kan kemarin kita diminta oleh Bapak DPD Arya Wedekana. Pak Arya Wedekana yang membiayai semua patung itu gitu. Jadi kita ditunjuk untuk membuat patung itu. Selama pembuatan patung itu ya tentu ya banyak hal-hal yang istilahnya bersifat mistis. Berarti ada hal-hal mistis ya? Mistis. Jadi apakah ada ritual khusus membuat patung itu Pak De? Ya selalu, karena kita orang Hindu, apapun yang kita lakukan bukan hanya patung Dewi Danu aja, patung kecil-kecil pun kita selalu mengkaitkan, kita ya harus membuat istilahnya banten taksulah minimalnya dan lebih meningkat lagi sesuai dengan bentuk patung yang kita wujudkan. Jadi itu mohon penugrahan, mohon izin melukis patung dari beliau. Dari Sang Hyang Pancotaksu yang sering kajian setiap hari. Nah, ini banyak orang yang membuat patung tapi tidak dikagumi orang. Banyak orang buat tapel tidak metaksu. Nah, hal-hal ini ya secara kepercayaan Pak De. Apakah sebelum membuat patung atau benda-benda ya, patung itu kan ada untuk seremonial, ada untuk yang memang khusus untuk yang memang ada magisnya ini. Apakah diawali dengan mewinten untuk minta penugerahan Pak De? Yang sebenarnya sudah mewinten. Kalau tidak salah 3 kali. Malah terakhir yang mewinten. Saya setiap melihat penampilan Pak Jero itu di YouTube, di Facebook, memang ada aura. Dan apalagi yang dipilih ini pakai poleng ini. Nah, mungkin ada cerita-cerita gimana gitu loh. Kok poleng? Dia suka gitulah. Di awalnya ya suka. Suka itu sering mau pakai. Kalau pergi kemana-mana pun kita kalau tanpa pakai ini rasanya kurang gitu. Padahal saya tidak tahu entah apa itu, tidak ngerti. Yang penting yakin dan pede saya tampil dengan berarti ini. Dengan apa pakai poleng ini ada keyakinan ya? Ada rasa yakin. Nah, saya dengar Pak De, setelah Pak De membuat patung ini sukses dikagumi orang dan banyak orang bertanya-tanya siapa sih sebenarnya
pematungnya ini. Nah, apakah ada orang-orang lagi datang ke Pak Ade untuk dibuatkan yang sepadan dengan patung itu, Pak Ade? Yang mirip, ada banyak di kemarin seperti ya. Kalau Dewi Sri dengan Dewi Danu itu ada pisah. Kemarin kan di Madiun Mandalonya Pura Mertasari yang di negara itu dibuatkan Dewi Sri. Tapi dalam bentuknya kecil. Nah, tentunya Pak D, ini patung-patung ini kita tidak sembarangan ya. Kita perlu inspirasi, perlu hari baik untuk membuat patung ini, dan mungkin juga alat-alat yang dicari itu sembarang tempat atau memang tempat khusus, Pak D? Kita kalau mengumpulkan bahan-bahan itu sih tidak mencari hari tertentu, tetapi pada rangkaian pertama nyawit istilahnya itu ya paling tidak kita harus proses itulah. Jadi kita lakukan ritual sesuai dengan kepercayaan minimal. Setelah melukis, membuat patung, ada lagi kegiatannya kata menyanyi. Nah, dan dari nyanyian-nyanyian Pak D ini juga luar biasa ya, karena jarang orang penyanyi itu sudah di umur kita ini ya. Iya. Sebenarnya berapa sih umurnya Pak D? Yang sudah sore nih, Berapa? sudah kelahiran 64 berarti 57 tahun sekarang. Jadi lebih tua dari saya lagi 2 tahun Iya. ya. Tapi wajahnya kok sepertinya lebih muda ya. Suka bercanda. Teman-teman di patung itu semua usianya di bawah gitu ya, 40-an, 35. Makanya kita dicop gitu ya. Kalau istilah Bali ngecop. Bukan kita ngecop mereka yang ngecop kita. Gitu. Pak D, seorang pematung itu sebenarnya seorang empu kalau zaman dulu dibilang ya. Jadi barang siapa yang punya keahlian mematung itu sebenarnya luar biasa, bisa menggambarkan dari tidak ada menjadi ada. Dari seonggok pasir bisa berubah menjadi menakutkan, bisa mempersona, kan begitu Pak D ya. Sama dengan pencipta ya. Bisa berubah menilainya, seonggok pasir, semen, oh kok Bima atau kok Anoman gitu ya. Nah. Orang tuh kok malah beton dianggap Anoman, dianggap Bima, atau Dewi Danu gitu. Rekan-rekan sekalian, ini perbincangan kita betul-betul sangat mengasihkan hari ini. Untuk rekan-rekan yang menonton, terima kasih ya. Jadi hanya pematung bisa membuat suatu benda menjadi menakutkan, menjadi mengasihkan, menjadi orang geli, menjadi ketawa. Itu kehebatan seorang pematung. Kita masih ingat dengan cerita Eke Layo ya. Ketika dia ditolak oleh Sang Dorna sebagai murid karena dia seorang sudra, maka dia membuat satu cipta yang membuat patung Dorna, dan patung itu dipuja menjadi kesaktian yang melebihi Arjuna. Nah, sampai dipotong tangannya. Nah, Pak D. Nah, tergantung sekarang. Banyak patung-patung Pak D yang sudah disucikan, bahkan dikeramatkan. Mungkin ada patung Ganesha, mungkin banyak patung Ganesha. Patung Ganesha dan lain sebagainya. Gimana tanggapan Pak D tentang pendapat orang kita tidak perlu menempatkan patung karena itu tempat setan? Gimana pendapat Pak D? Oh, itu masalah soal setan di patung gitu ya. Itu berlebihan rasanya. Karena tergantung juga proses patung itu sendiri. Karena kalau kita membuat patung selalu diawali dengan ritual. Ya, kalau ibaratkan sekarang naruh kungkungan ya. Kalau kita kasih madu mungkin nyawannya yang datang. Kalau dikosongkan tidak disiap apa, mungkin kelijengking apa dan sebagainya akan datang ke sana. Luar biasa. Jadi pendapat beliau tuh gimana? Sebuah ikan buntek yang beracun ya. Iya. Kalau orang pandai mengolah, ada sisi-sisi baik, tidak akan menjadi racun, bahkan menjadi makanan yang enak. Jadi jangan salah sangka, bukan patung saja menjadi tempat setan, tubuh kita sendiri saja bisa menjadi setan ya. Udah rekan-rekan, hati-hati ya dengan setan ya. Jaga imun tubuhnya, bikin kita bahagia. Mari seperti Pak Jero Gede ini sudah umurnya 58 tahun, masih lebih muda daripada saya. Kalau masalah ke menyanyi itu ya sifatnya hiburan. Ya, kita harus juga ada waktu untuk itu, karena hiburan itu sangat penting bagi kita. Mungkin semua perlu hiburan gitu ya. Tidak terkecuali, karena hiburan
hiburan itu sangat sangat penting buat kesehatan kita, membangkitkan imun tubuh kita seperti yang kita bicara. Rekan-rekan, rekan kami ini Pak Jero Gede Wibawa sangat luar biasa ya. Beliau bisa membagi waktu, bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan mungkin kalau rekan-rekan lewat Jembrana bisa sebenarnya lihat-lihat patung di depan rumahnya di Banjar Tembles, ya? Banjar Tembles, Desa Penyaringan ya. Sangat luar biasa, begitu saya masuk itu ada orang mistis yang memang sangat bagus itu ya. Jadi setiap orang yang bikin patung menurut orang Bali itu selalu melakukan ritual untuk menghindari dari hal-hal yang buruk ya Pak Jero ya. Jadi buruknya itu karena kalau salah kita membuat patung tidak berdosa atau tidak dimohonkan penugaran, bisa saja membuat sakit. Setelah itu bisa menjadi tempat setan. Janganlah khawatir tentang setan. Jadi orang-orang Hindu tradisi Bali sudah membuat ritual untuk itu sehingga dapat menangkal hal-hal buruk. Dan itu ingat, Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika kita sucikan hal-hal itu bisa menjadi satu inspirasi.